Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akirul Sidik dari kelas Sistem Informasi 2020-03 Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Web 2 tentang pembuatan proyek sistem penjualan berbasis website pada toko material. Dalam program ini menggunakan fungsi CRUD dan juga fitur-fitur lainnya. Langsung saja kita mulai, tapi sebelum memulai, kita pastikan terlebih dahulu untuk XAMPP dalam keadaan menyala untuk modul Apache dan juga MySQL, agar nantinya dapat terkoneksi dengan baik ke dalam database dan juga program. Nah, untuk programnya sendiri terkoneksi ke dalam database dengan nama database Project 1. Nah, dalam program ini terdapat beberapa folder, diantaranya admin, aset, dan juga fungsi, di mana folder admin berfungsi untuk menampilkan beberapa misalnya barang, jual, kategori, laporan pengaturan, user. Nah, dalam folder-folder ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya dalam folder barang, memiliki untuk menampilkan detail dan juga untuk mengedit barang. Kemudian di sini ada menu template yang berfungsi untuk membuat tampilan pada program. Ada tampilan untuk home, header, footer, dan juga sidebar. Kemudian di sini ada aset. Di sini terdapat CSS, data tabel, font, image, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada fungsi CRUD. Fungsi CRUD sendiri yaitu create untuk menambah, kemudian read untuk membaca atau melihat atau menampilkan, kemudian update untuk mengedit, dan juga ada delete untuk menghapus. Selanjutnya di sini terdapat index. Nah, index sendiri ketika kita sudah login maka akan menampilkan menu home, namun ketika kita belum login akan masuk ke dalam menu login. Kemudian di sini ada menu login, di mana menu login ini diminta untuk memasukkan username dan juga password. Kemudian di sini ada menu logout untuk keluar dari program. Kemudian ada menu Excel untuk membuat data laporan penjualan dalam bentuk Excel, dan juga menu print untuk mengeprint struk pembelanjaan. Langsung saja kita masuk pada program. Nah, ini untuk tampilan awal dari program. Nah, di sini tampilan awal diminta untuk memasukkan username dan juga password. Username dan juga password ini tersedia dalam database tabel login. Nah, di dalam tabel login ini terdapat username admin dan juga password 1, 2, 3. Nah, kenapa ini bisa teracak? Karena ini merupakan fungsi dari MD5 yang akan mengenkripsi sandi atau mengacak sandi di dalam database. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang akan mengambil database kita kebingungan. Apa sih password dari database-nya? Seperti itu. Lanjut kita masuk ke dalam program, kita ketikkan admin dan juga password 123. Nah, login sukses. Dan ini menu tampilan awal dari program, di mana di sini terdiri dari nama dari toko ini sendiri, alamat, kemudian tampilan nama barang yang akan mengarah ke dalam tabel barang. Misal kita di sini mengklik akan masuk ke dalam data barang. Kemudian di sini ada stok, telah terjual akan masuk ke dalam tabel laporan, kategori, dan juga di sini terdapat kalender. Untuk sidebar sendiri yaitu berfungsi di sebelah sini untuk menampilkan menu-menu dan submenu yang ada di sini. Kemudian ada footer, sistem penjualan Mapaji Material by Muhammad Akil Sidik. Selanjutnya kita bahas mengenai menu inventory atau menu persediaan. Persediaan ini terdiri dari data barang dan juga kategori. Nah, untuk data barang menampilkan data barang yang terdiri dari ID, kategori, nama, merek, stok, harga beli, harga jual, dan satuan, di mana semua ini masuk dalam sebuah tabel. Kemudian di sini juga terdapat fungsi refresh untuk merefresh data. Kemudian ada stok sortir barang yang kurang, karena di sini tidak ada, maka tidak ada barang yang kurang. Kemudian ada fungsi insert untuk menambahkan barang. Kemudian ada search untuk mencari barang. Kemudian di sini terdapat 3 aksi. Pertama melihat detail, edit, dan juga hapus. Langsung saja kita mencoba memasukkan kategori barang atau nama barang. Kita masukkan di sini, pilih kategori, misalnya cat.
Kemudian namanya kita kasih cat minyak, merek barang kita Apiat, harga beli kita misalkan 15.000, kemudian harga jual kita misalkan 30.000, satuannya kita pilih unit, kemudian stoknya 10. Kemudian setelah selesai, kita insert data, maka data akan berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kita mencoba melihat detail dari apa yang kita masukkan tadi. Kemudian kita klik details. Di sini kita melihat detail barang yang kita masukkan tadi. Kemudian kita mencoba untuk melakukan edit. Misal di sini kita mengubah untuk stok dari 10 menjadi 0, maka akan muncul tampilan seperti ini, stok habis, dan kita diminta untuk merestock kembali barang yang sudah habis. Kita masukkan misal 12, restock, maka barang akan berhasil di restock. Selanjutnya ada fungsi terakhir yaitu delete, di mana delete ini untuk menghapus barang. Kita coba hapus barang, kita coba OK, maka barang yang kita hapus sudah tidak ada dalam tabel barang. Selanjutnya kita masuk pada menu kategori. Dalam menu kategori ini kita diminta untuk memasukkan menu dari kategori, kita juga bisa mencari, mengedit, dan juga menghapus. Kita coba untuk memasukkan kategori guci keramik. Kita insert data, maka guci berhasil dimasukkan. Kita mencoba untuk mencari data, misal di sini tadi guci keramik, data berhasil ditampilkan. Selanjutnya kita bisa melakukan edit. Nah, dalam melakukan edit ini kita bisa menghapusnya kembali, misal menjadi guci saja, kita ubah data dan data berhasil diubah. Kemudian ada fungsi hapus untuk menghapus kategori. Nah, kategori yang kita pilih untuk dihapus sudah tidak ada dalam tabel kategori. Selanjutnya kita masuk pada menu sales atau penjualan. Dalam menu ini terdapat fitur untuk mencari barang, kemudian menghasilkan barang yang kita cari, dan juga ada menu kasir untuk melakukan penjualan. Kita lakukan saja untuk menu cari barang, kita masukkan berdasarkan nama saja, kita masukkan cat misalkan. Nah, di sini akan muncul pilihan cat, kita pilih cat tembok, kemudian cat yang tadi akan masuk ke dalam menu kasir. Dalam menu kasir ini kita bisa menentukan jumlah, misalkan 2, kemudian kita update, maka hasilnya totalnya akan menjadi 300.000 dari 150.000. Selanjutnya kita lakukan proses pembayaran. Misal kita di sini bayar dengan uang 500.000, 400.000, kita klik bayar, maka pembayaran berhasil dan juga di sini bisa menampilkan kembalian dari uang kita yang tadi dimasukkan. Nah, di sini juga bisa menampilkan jika uang kita kurang, misal kita bayar hanya 100.000, maka akan muncul tampilan uang kurang 200.000. Selanjutnya kita masukkan tadi uang 400.000 tadi. Kita masukkan uang 400.000 tadi. Kita klik bayar. Pembayaran berhasil dan kita print bukti pembayarannya atau struk pembelanjaannya. Nah, ini untuk tampilan dari struk pembelanjaan yang sudah di print tadi, di mana di sini terdiri dari nama toko, kemudian alamat, nomor HP, tanggal pembelian, kemudian ada kasir dan barang yang kita beli, dan juga total pembelanjaan, kembalian, dan bayar. Selanjutnya kita masuk pada menu point of sale. Dalam menu point of sale ini kita bisa membuat laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan di sini bisa dicari berdasarkan bulan, tahun, maupun hari. Nah, kita coba di sini misalkan cari laporan penjualan berdasarkan hari pada tanggal 9 Juni 2022. Maka akan muncul pembayaran atau penjualan dalam bulan Juni tanggal 9 2022. Nah, di sini terdapat keuntungan dan juga terdapat beberapa barang dijual pada tanggal tersebut. Selanjutnya kita melakukan print dalam bentuk Excel, maka berhasil di print out dan kita bisa melihat data laporan penjualan pada bulan Juni 2022 tanggal 9 tadi. Kita klik. Nah, ini untuk laporan penjualan dalam bentuk Excel.
pada tanggal 9 Juni 2022, di mana di sini ada nama barang yang terjual, kemudian modal, total, dan juga ada keuntungan. Selanjutnya masuk pada menu setting. Dalam menu setting ini terdapat pengaturan toko dan juga petugas. Dalam pengaturan toko kita bisa mengubah nama toko, kemudian alamat, nomor HP, dan juga nama pemilik. Misal kita ubah untuk alamat menjadi Jalan Talaga Bantarujuk saja, kemudian kita update, maka alamat berhasil diubah dan pada header pun berhasil terubah. Selanjutnya kita masuk pada menu setting untuk petugas. Dalam menu setting petugas ini terdapat 3 kategori menu untuk mengubah atau mengedit. Yang pertama kita bisa mengedit gambar, yang kedua kita bisa mengelola pengguna, diantaranya untuk nama, email, telepon, dan juga ID, dan juga alamat. Kemudian kita bisa mengubah password untuk username dan juga password untuk login ke dalam program. Misal di sini kita melakukan ganti password yang tadinya 123 menjadi 1234. Kemudian kita ubah password, maka password berhasil diubah. Selanjutnya ada menu logout. Logout di sini untuk kembali ke dalam menu pertama atau menu login dalam program. Kita coba logout. Kemudian akan muncul tampilan Anda telah logout dan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Kita coba masukkan username admin, dan juga password yang sebelum diubah 123. Maka kita akan tidak bisa masuk ke dalam program karena sandi yang kita gunakan untuk username password sudah diubah. Kita masukkan 1234. Nah, kita bisa berhasil login ke dalam program. Kesimpulannya dari program ini adalah program penjualan ini menggunakan berbasis website dan kita sebagai kasir yang mengelola dan sepenuhnya mengelola untuk program. Nah, dalam program ini juga menggunakan beberapa fitur diantaranya fungsi CRUD dan juga sidebar dan CSS agar menampilkan tampilan program yang lebih menarik dan juga bagus. Mungkin sekian dari penjelasan program saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.